Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iga Mawarni dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan membahas sedikit tentang konsep dasar manajemen kurikulum. Apa itu manajemen kurikulum? Manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik. Dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum, pelaksanaan manajemen kurikulum harus berkembang sesuai dengan konteks manajemen berbasis sekolah atau MPS dan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Oleh karena itu, otonomi yang diberikan kepada lembaga pendidikan atau sekolah dalam mengelola kurikulum dengan memprioritaskan kebutuhan dan ketercapaian sasaran dalam visi dan misi lembaga pendidikan atau sekolah, tidak mengabaikan kebijakan nasional yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Ruang lingkup manajemen kurikulum diantaranya 1. Perencanaan 2. Pengorganisasian 3. Pelaksanaan dan 4. Evaluasi kurikulum. Terdapat 5 prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum, yaitu 1. Produktivitas 2. Demokratis 3. Kooperatif 4. Efektivitas dan efisiensi dan 5. Mengarahkan visi, misi, dan tujuan. Adapun fungsi dari manajemen kurikulum diantaranya: A. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. B. Meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. C. Meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik. D. Meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. E. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. F. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum. Karakteristik manajemen kurikulum diantaranya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Selanjutnya, perencanaan kurikulum. Apa itu perencanaan kurikulum? Perencanaan kurikulum merupakan suatu perencanaan kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa atau peserta didik ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai hingga mana perubahan-perubahan telah terjadi pada diri siswa atau peserta didik. Perencanaan kurikulum memiliki beberapa fungsi, diantaranya 1. Perencanaan kurikulum berfungsi sebagai pedoman atau alat manajemen. 2. Perencanaan kurikulum berfungsi sebagai penggerak roda organisasi data dan tata laksana. 3. Perencanaan kurikulum berfungsi sebagai motivasi. Adapun prinsip-prinsip perencanaan kurikulum diantaranya: A. Berkenaan dengan pengalaman-pengalaman yang dialami oleh siswa. B. Dibuat berdasarkan berbagai keputusan tentang konten dan proses. C. Mengandung keputusan-keputusan mengenai berbagai isu dan topik. D. Melibatkan banyak kelompok. E. Dilaksanakan dalam segala tingkatan. Dan F. Merupakan suatu proses yang dilakukan secara berkelanjutan. Perencanaan kurikulum memiliki beberapa karakteristik, diantaranya 1. Perencanaan kurikulum harus berdasarkan pada sebuah konsep yang jelas. 2. Perencanaan kurikulum harus dibuat dalam kerangka kerja yang komprehensif. 3. Perencanaan kurikulum harus bersifat reaktif dan antisipasif. 4. Tujuan-tujuan pendidikan harus meliputi rentang yang luas terhadap kebutuhan dan minat. 5. Rumusan berbagai tujuan pendekatan harus dipelajari dengan ilustrasi konkret. Komponen perencanaan kurikulum yang perlu direncanakan yaitu tujuan, isi, aktivitas belajar, sumber belajar, dan evaluasi. Terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam perencanaan kurikulum. 1. Administrator. 2. Pelajar atau siswa. 3. Warga masyarakat. 4. Penyusun kurikulum. 5. Guru. Dan 6. Pimpinan penyusun kurikulum. Selanjutnya, ada pengorganisasian kurikulum. Apa itu pengorganisasian kurikulum? Menurut seorang ahli dalam Rusman tahun 2008 mengemukakan bahwa pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan melakukan yang efektivitas antara orang-orang sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Pengorganisasian kurikulum memiliki beberapa tujuan, diantaranya yaitu 1. Mempermudah dalam membuat struktur pendidikan dan bahan yang diajarkan. 2. Mempermudah dalam mencapai tujuan baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. 3. Mempermudah spesialisasi bahan yang diajarkan.
bagian. Terdapat beberapa prinsip-prinsip perorganisasian kurikulum, diantaranya yaitu ruang lingkup dan urutan bahan pembelajaran, kontinuitas kurikulum, keseimbangan bahan pelajaran, dan yang terakhir alokasi waktu yang dibutuhkan. Pengorganisasian kurikulum memiliki berbagai macam bentuk. Bentuk yang paling dikenal dan sangat luas pemakaiannya ialah subjek kurikulum atau kurikulum berdasarkan mata pelajaran, terbagi menjadi 6 bagian, yaitu mata pelajaran yang terpisah-pisah, mata pelajaran gabungan, kurikulum terpadu, kurikulum inti. Aktiviti kurikulum atau kurikulum ini cenderung mengutamakan kegiatan-kegiatan atau pengalaman siswa. Selanjutnya, pelaksanaan atau implementasi kurikulum. Apa itu pelaksanaan atau implementasi kurikulum? Implementasi kurikulum merupakan suatu penerapan konsep ide program atau tatanan kurikulum ke dalam praktik pembelajaran atau berbagai kreativitas baru, sehingga terjadi perubahan pada sekelompok orang yang diharapkan untuk berubah. Terdapat beberapa pendekatan implementasi kurikulum, diantaranya fidelity perspektif atau rancangan program, mutual adaptation atau beradaptasi sesuai kebutuhan, dan management kurikulum, tumbuh dan berkembang. Terdapat beberapa model implementasi kurikulum, diantaranya model penanggulangan resistensi perubahan, model pengembangan organisasi, model bagian unit dan lingkungan organisasi, model perubahan pendidikan, model CBAM, model Lightwood, dan model Tori. Tahapan pelaksanaan kurikulum diantaranya perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi implementasi. Selanjutnya, memantau atau monitoring kurikulum. Apa itu pemantau atau monitoring kurikulum? Memantau atau monitoring kurikulum merupakan suatu proses kegiatan untuk mengetahui sampai di mana kurikulum tersebut telah dilaksanakan di sekolah-sekolah dan persoalan-persoalan apa yang dirasakan di dalam pelaksanaan kurikulum tersebut. Tujuan pemantauan adalah untuk mencari informasi yang diperlukan, selanjutnya untuk pengambilan keputusan dalam menangani permasalahan implementasi kurikulum. Sasaran kegiatan pemantauan atau monitoring yaitu 1. Guru, 2. Materi pembinaan, 3. Sarana pembinaan, 4. Kurikulum dan strategi pembina. Selanjutnya, evaluasi. Apa itu evaluasi? Evaluasi merupakan suatu proses terus-menerus, sehingga di dalam proses kegiatannya dimungkinkan untuk merevisi apabila dirasakan ada suatu kesalahan. Tujuan evaluasi adalah menyempurnakan kurikulum dengan cara mengurutkan proses pelaksanaan kurikulum yang telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Terdapat berbagai fungsi kurikulum, diantaranya perbaikan program, pertanggungjawaban kepada berbagai pihak, penentuan tindak lanjut pengembangan. Evaluasi kurikulum mempunyai prinsip-prinsip, diantaranya tujuan tertentu, bersifat objektif, bersifat komprehensif, kooperatif, dan bertanggung jawab dalam perencanaan, dan efisien dan berkesinambungan. Prosedur yang ada dalam evaluasi kurikulum yaitu evaluasi kebutuhan dan feasibility, evaluasi masukan atau input, evaluasi proses, dan evaluasi produk. Evaluasi kurikulum memiliki beberapa model, yaitu evaluasi model penelitian, evaluasi model objektif, dan model campuran multivariasi. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton.